Halo, saya Aris Wicaksono. Kali ini saya akan membahas mengenai Accounting Information System, topik yang ke-9, mengenai Human Resource Management and Payroll Cycle, atau siklus HRM dan siklus penggajian. Setelah Anda mempelajari pembahasan ini, Anda dapat menjelaskan konsep dasar aktivitas bisnis dan yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dalam Human Resource Management and Payroll Cycle. Kemudian Anda dapat mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam Human Resource Management dan Payroll Cycle, dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus HRM dan penggajian, dan mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Aktivitas dasar bisnis dalam HRM cycle atau siklus sumber daya manusia ada 6. Yang pertama adalah recruit and hire new employees atau merekrut dan meng-hire pegawai baru. Yang kemudian melakukan training, kemudian melakukan job assignment atau penugasan, kemudian memberikan compensation atau kompensasi berupa gaji atau payroll, kemudian melakukan performance evaluation atau evaluasi kinerja terhadap karyawan tersebut, kemudian discharge of employees atau penghentian hubungan kerja, baik secara sukarela atau secara paksa. Kemudian untuk payroll cycle atau siklus penggajian, ada 5 aktivitas utama. Yang pertama adalah update payroll master data atau mengupdate data penggajian utama. Kemudian memvalidasi waktu dan data kehadiran. Yang ketiga adalah menyiapkan payroll atau penggajian. Kemudian mendistribusikan payroll. Kemudian mengeluarkan kas untuk melakukan pembayaran pajak dan pengurangan-pengurangan lainnya. Pada aktivitas update master payroll data, kemudian validasi waktu dan data kehadiran, dan menyiapkan payroll, ada beberapa ancaman dan pengendalian yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah, ancamannya adalah perubahan data master yang tidak terotorisasi. Kemudian data master yang tidak terupdate. Kemudian kesalahan dalam data kehadiran, waktu dan data kehadiran. Kemudian kesalahan dalam pemrosesan penggajian. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan atau aktivitas pengendalian dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko atau ancaman tersebut. Yang pertama adalah melakukan pengendalian terhadap akses dan pemisahan wewenang. Kemudian menerapkan data processing integrity controls dan melakukan review terhadap proses yang dilakukan pada proses penggajian. Kemudian ancaman dan pengendalian pada proses disbus payroll dan payroll tax. Ancaman yang mungkin terjadi adalah pencurian atau kecurangan terhadap distribusi pembayaran gaji. Kemudian kesalahan yang dibuat terhadap proses pembayaran. Kemudian keterlambatan pembayaran gaji. Lalu yang terakhir adalah ketidakakuratan jumlah gaji yang dihitung. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah membatasi akses terhadap cek atau dokumen pembayaran gaji. Lalu melakukan konfigurasi sistem dengan menggunakan sistem pembayaran gaji secara otomatis. Lalu menerapkan proses integrity controls. Dewasa ini perusahaan menerapkan atau hire outsource dalam beberapa fungsi organisasi. Ada beberapa alasan perusahaan menggunakan outsource penggajian. Yang pertama adalah mengurangi biaya, kemudian membesarkan manfaat fungsi penggajian, kemudian mengurangi komputer yang digunakan untuk memproses gaji. Kesimpulan yang dapat diambil dalam topik ini adalah dalam siklus penggajian atau payroll cycle memiliki 5 aktivitas bisnis. Utama itu update payroll, validasi waktu dan kehadiran, menyiapkan payroll, mendistribusikan payroll, lalu mendistribusikan pajak dan beban-beban lainnya. Kemudian, siklus HRM memiliki aktivitas utama berupa rekrutmen, training, job assignment, penugasan, kompensasi, performance evaluation, dan discharge of employee. Setiap aktivitas memiliki threats atau ancaman dan memiliki pengendalian atas ancaman tersebut. Terima kasih.